Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dan selanjutnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian kepada para hadirin saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini Allah jadikan ibadah yang Allah terima, sehingga kita mendapatkan kesuksesan memperoleh ketakwaan, dan sarana insyaallah biidznillah Allah akan memberikan kita dalamnya surga insyaallah. Dan materi kita pada hari ini adalah kelanjutan kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 dan memasuki hadis ke-75. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Hadis yang barusan kita dengarkan, hadis yang begitu padat makna, inilah yang disebut dengan Rasulullah disebut jawami'ul kalim. Kalimatnya itu sederhana, ringkas, padat, tapi maknanya jika kita fahami sungguh dahsyatnya luar biasa. Berbeda dengan kita, banyak sekali kata, tetapi maknanya kecil sekali. Adapun Rasulullah pendek, singkat, tapi bermakna yang begitu luas. Mari kita perhatikan nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya kalimatnya sangat pendek tetapi luar biasa, di mana melalui doa yang sangat mulia ini seyogyanya kita pun menghafalkannya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah atau memasrahkan diri ini. Coba bayangkan, kalimatnya hanya Allahumma laka aslamtu. Berapa ini? Sangat pendek sekali. Tapi coba kita perhatikan, siapakah yang manusia yang Allah perintahkan langsung untuk berpasrah ini, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui firman-Nya Allah tabaraka wa taala, lihat
ketika mengatakan aslamtu, nanti Nabi Ibrahim menjawab jawabannya. Kita perhatikan dulu Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 131. Di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dengan sangat gamblang sekali. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Iya, lihat. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim menjawab, lihat di sini, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb, pengatur alam semesta ini. Ingin tahu penjabarannya aslamtu yang dicontohkan manusia yang sangat mulia, yang setiap sholat kita selalu bersolat atasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan berikan beberapa contoh. Assalamtunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali riwayat yang Allah abadikan. Di antaranya yang pertama, ketika Nabi Ibrahim lama tidak mendapatkan keturunan, maka Nabi Ibrahim akhirnya diberi keturunan. Saat lahir putra tercinta Ismail, Allah perintahkan membawa putra yang diidam-idamkan, putra yang disayanginya, putra yang sangat diharapkannya, dari Filistin, terus dibimbing oleh Allah menuju Bakau, yakni sekarang menjadi Mekah Al-Mukarramah. Ini salah satu bentuk ketasliman, kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Dengan tawakal, dengan keimanan, Masya Allah. Akhirnya dari kisah dua orang, Ibrahim dan istrinya, sekarang menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa-bangsa Arab. Ini semuanya karena apa? Karena kepasrahan seorang hamba totalitas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diikuti dengan amantu alaik, hanya kepadamu ya Allah aku beriman, wa tawakkaltu ila wa ilaik, dan kami sandarkan hanya kepadamu, wa anabtu wa bik, dan seterusnya, hasamtu. Lihat, ia kembali hanya kepada Allah. Ingat, ia memerangi segala bentuk kesyirikan hanya karena Allah. Contoh yang sangat ideal adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setelah Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya begitu lama, maka Allah ingatkan kembali. Maka saat itulah Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah sekarang ini. Maka saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah, beliau terkejut sekarang menjadi sebuah hal yang sudah sangat ramai. Tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah Ismail tumbuh menjadi seorang yang begitu tampan luar biasa, sehingga hatinya Ibrahim, seorang bapak, terhadap anaknya yang lama sekali tidak ketemu, begitu ketemu bagaimana hatinya? Hatinya begitu gembira, hatinya begitu sayang, hatinya begitu mencintainya. Begitu hatinya mencintai putranya, Allah uji lagi bagaimana keislaman, kepasrahan Nabiullah Ibrahim. Maka disuruh menyembelihnya. Dilakukan atau tidak Nabiullah Ibrahim?
dilakukan. Inilah kepasrahan seorang hamba yang diyakini di dalamnya kepasrahan padanya, kembali hanya kepadanya. Siapapun musuh-musuhnya akan dilawan, di antaranya musuhnya di situ hawa nafsunya. Masya Allah, dijalankan dengan semaksimal mungkin. Akhirnya Allah mengabadikan kisahnya ini. Quran surat 37 ayat ke 102 sampai 103. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dua lagi, oke, sampai 105. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Iya, Masya Allah. Lihat, perhatikan. Ketika hatinya mulai, ya, bukan berpaling sebetulnya, tetapi Nabi Ibrahim mulai mencintai sang buah hati. Bolehkah mencintai sang buah hati? Pada dasarnya boleh-boleh aja. Itu cinta yang fitrah. Cinta orang tua kepada anaknya itu cinta yang fitrah sejatinya. Tetapi karena Allah ingin menguji bagaimana Ibrahim lebih memilih syariat Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, atau memenangkan hawa nafsunya. Ternyata apa? Nabi Ibrahim, "Wabika khasamtu." Ya Allah, aku memerangi musuh-musuhku karena engkau, karena Masya Allah itu. Jadi jiwanya Nabi Ibrahim ketika memberontak, yang satu dekat dengan anaknya, yang satu bagaimana ini perintah dari Allah. Ternyata Nabi Ibrahim bisa berjuang luar biasa, bisa mengalahkan hawa nafsu yang begitu, padahal hawa nafsu tadi yang disebutkan fitrah sebagai manusia. Tapi Nabi Ibrahim bisa mengalahkannya. Lantas bagaimana kita? Bisakah kita aslamtu di sini memasrahkan jiwa dan raga kita ini kepada Allah di bulan Ramadan ini? Kita berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa kita aslamtu, menyerahkan diri kepada Allah dengan totalitas. Contoh, kita lapar, padahal boleh-boleh aja kan makan, halal kok itu, tetapi karena Allah memerintahkan larangan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita tidak melakukannya. Mudah-mudahan ini bentuk aslamtu kita, ya. Nanti diikuti dengan yang lain-lainnya, diikuti dengan syariat-syariat yang lainnya, diikuti dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan. Insya Allah dari satu kita ikhlas, dua kita sabar, tiga kita, dan seterusnya. Akhirnya pelan namun pasti pada saat Allah memanggil kita, semoga Allah memberikan pada saat kita puncaknya dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam puasa, apakah dalam bersujud kepada Allah, atau dalam sholat, atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kemudian ma'asyur muslimin wa iyyakum rahimahumullah, pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim
di mana keduanya lafaz ini sangat jelas sekali, dan hadis ini adalah hadis yang begitu masyhur di kalangan kita kaum muslimin, sehingga tidak perlu diragukan akan kualitas daripada hadis tersebut insyaallah. Kemudian kosakata asing yang pertama tadi, aslamtu, aku berserah diri, maknanya kepada perintah dan hukum-hukum Allah. Apa yang Allah perintahkan, mari kita mencoba aslamtu itu betul-betul kita lakukan. Aslamtu ini akan sukses, hukum-hukum Allah akan kita jalankan dengan benar kalau apa? Kalau kita ikhlas dalam melakukannya. Yang kedua, kalau kita melakukannya berilmu, melakukannya dengan ilmu, maka agar kita tidak nanti di sini tersesat, maka rujuklah manusia yang terjaga dari kesesatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, Rasulullah melakukan berdasarkan wahyu yang diwahyukannya. Maka agar kita bisa aslamtu yang sebenar-benarnya, maka dua syarat tadi, lillahi ta'ala tujuannya dan caranya, berilmu dengan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sukses. Mari kita perhatikan Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat kelima. Inilah yang disebut dengan lillah. Surat 98 ayat kelima. Ayat 5. Iya, sahih. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Iya, coba Allah memerintahkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah diantaranya adalah di situ sholat, wa hablum minan nas adalah dicontohkan di situ zakat. Semuanya baik hablum minallah dan hablum minan nas hendaklah lillahi ta'ala. Kemudian tadi caranya ittiba, mengikuti Nabi, karena manusia yang paling berilmu di seluruh dunia dari awal hingga akhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, coba perhatikan di ayat itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Surat 3 ayat 31. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika ia benar-benar mencintai aku, Allah di situ, fattabi'uni, maka ikutilah aku di sini Rasulullah. Jadi Allah telah memberikan label, siapa yang tanda cinta kepada Allah, ikuti Rasul, karena Rasul manusia yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dua keutamaan apabila kita ittiba atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah menjamin yuhibbukumullah, ampunan, cinta yang pertama. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, ampunan. Dua ini hal yang sangat prinsip di dalam hidup kita. Manusia yang paling bahagia siapa? Apabila cintanya disambut. Cinta kepada sesama manusia aja kalau disambut gimana? Saat itu senangnya gimana?
Jangan membayangkan ini puasa, nggak boleh ya. Jadi baru kepada manusia itu sudah senangnya luar biasa. Apalagi ini cinta yang Allah tanamkan dalam hati seorang hamba, yang dengan cintanya Allah itu semua makhluk mencintainya. Ingin tahu bagaimana kalau Allah mencintai seorang hamba? Ketika seorang hamba dicintai oleh Rabbnya, maka Allah panggil malaikat Jibril. Di dalam sebuah hadis, ya Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril setelah itu mengumpulkan penduduk langit. Begitu penduduk langit, yakni para malaikat, diketahui setelah memuji Allah dan bersalat kepada Rasulnya, Jibril mengatakan, wahai penduduk langit, ketahuilah Rabb kita mencintai fulan, maka cintailah dia. Jadi seorang hamba yang dicintai Allah itu menjadi seluruh penduduk langit mengenalnya. Kemudian para malaikat mempunyai tugas masing-masing tadi, maka ada yang ditugaskan untuk memberikan rasa cinta seorang hamba kepada yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Lihat, ketika kita tidak pernah mengenal ulama-ulama kita baru mengenal, kita sudah mencintai luar biasa. Apalagi ketika melihat sosoknya, apalagi nanti ketika kita melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kita cintai, bagaimana kita nggak bisa membayangkan betapa bahagianya kita nanti. Masya Allah. Itu ma'asyar muslimin, ini yang harus kita ketahui. Kemudian kosakata hadis yang kedua, tawakkaltu, aku bertawakal, maknanya aku bersandar kepada pengaturan atau takdirmu dalam segala urusan. Mari kita perhatikan, siapa contoh ini yang begitu luar biasa bersandarnya seorang hamba ketika bertawakal kepada Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah menghancurkan musuh-musuhnya, patung-patungnya dipotong-potong, dihancurkan semuanya, Nabi Ibrahim menyisakan yang paling besar. Apa yang terjadi? Akhirnya ternyata diketahui bahwa yang melakukan itu Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Apa yang terjadi setelah api yang begitu menyala? Nabi Ibrahim tetap mengatakan, wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa anabtu, dan seterusnya, wa bika khosamtu. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, apa jawaban Allah? Ketika itu, inilah sandaran yang benar. Tidak ada sandaran yang terbaik dan yang paling hakiki kecuali hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam atas saat itu, Quran surat 60 ayat 4 dan 5. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat 60 ayat 4 dan 5. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami menginginkan kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah dan bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau
yang maha perkasa, maha bijaksana. Masya Allah, coba perhatikan ayat ini, perbuatan yang begitu taktis yang dikerjakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa bika khasamtu, aku memerangi musuh-musuhmu karena engkau ya Allah. Musuh-musuhnya Allah siapa? Orang-orang kafir dan sembahan-sembahan syaitan itu. Itulah yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu ia mendapatkan konsekuensi dari kebenaran yang ia lakukan. Kebenaran itu tidak semudah kita membalikkan, ya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Akan tetapi kebenaran itu perlu perjuangan dan pengorbanan yang begitu dahsyat. Inilah contoh yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya ia harus menerima konsekuensinya, ia harus dibayar.